Selamat pagi, kita bertemu kembali di mata kuliah Kimia Fisika. Pada pokok pembahasan hari ini, kita akan membahas mengenai sistem koloid. Ya. Apa itu sistem koloid? Sebelum kita ngomongkan ke sistem koloid atau pembahasan mengenai sistem koloid, kita akan membahas mengenai sistem dispersi terlebih dahulu. Ya. Karena koloid itu adalah bagian dari sistem dispersi ya. Dispersi sendiri adalah penyebaran yang merata dari dua fasa ya. Jadi kalau kita kenal kemarin jenis-jenis zatnya, ada namanya zat padat, ada zat cair dan ada zat gas. Nah, sistem dispersi ini adalah sistem yang terdiri dari dua fasa. Yang pertama adalah fasa zat didispersikan atau zat terlarut. Ini dikenal dengan istilah fasa terdispersi atau fasa dalam. Dan yang kedua adalah fasa pendispersi atau zat pelarut. Ini dikenal juga dengan istilah medium pendispersi atau fasa luar. Atau biasanya disebut dengan pendispersi saja. Gitu. Ya. Jadi ada fasa terdispersi dan ada fasa pendispersi. Fasa-fasa ini terdiri dari zat yang kemarin, yaitu zat padat, bisa zat cair, bisa zat gas. Nah, ada 3 jenis sistem dispersi. Yang pertama adalah larutan sejati. Yang kedua adalah suspensi, dan yang ketiga adalah koloid. Kalau gambar di samping, ya, ini adalah gambar dari susu. Ini masuk di mana? Ini juga masuk dalam sistem dispersi. Ya. Dispersi apa? Ya, itu dispersi antara cairan dengan cairan. Dan dia masuk dalam golongan koloid. Nah, untuk membahas ketiganya, ya, kita harus mengetahui perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi. Yang akan kita bahas adalah dari bentuk campurannya bagaimana, kestabilannya seperti apa, secara pengamatan mikroskopisnya ukurannya berapa, jumlah fasanya ada berapa, sistem dispersinya bagaimana, penyaringannya apakah bisa disaring atau tidak, dan ukuran partikelnya berapa. Yang pertama, ya, bentuk campuran. Larutan adalah larutan sejati atau dikenal dengan kata larutan. Ini bentuk campurannya adalah homogen. Sedangkan suspensi itu bentuknya adalah heterogen. Ya. Contohnya untuk larutan, ya, bisa jadi mungkin pewarna makanan, nah, macam seperti itu. Nah, itu masuk dalam larutan homogen karena dia homogen terlarutnya. Sedangkan suspensi ada heterogen. Sedangkan koloid tampak homogen. Tampaknya homogen, namun sebenarnya dia adalah heterogen. Oke. Seperti contohnya susu. Susu tampaknya apa? Tampaknya homogen. Tapi di dalamnya setelah nanti diamati ternyata dia itu heterogen loh, ada dua fasa. Nah, kestabilan. Larutan ini stabil. Ini namanya larutan itu stabil. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan. Tapi suspensi dan maaf, kalau suspensi ini bentuknya tidak stabil dan koloid bentuknya adalah stabil. Kalau suspensi nanti bisa nih dipisahkan ya, antara fase 1 dan fase 2-nya bisa nanti dipisahkan, sedangkan larutan dan koloid ini tidak bisa dipisahkan. Lalu bagaimana cara pengamatan mikroskopis? Larutan ini pengamatannya adalah homogen bentuknya. Sedangkan suspensi bentuknya heterogen dan koloid juga heterogen. Ya. Lalu jumlah fasanya untuk larutan itu jadinya adalah satu fasa.
Sedangkan suspensi dan koloid itu masuknya adalah dua fasa. Ya. Jadi akan terlihat di suspensi dan koloid fasa 1 dan fasa 2-nya. Mana fasa pendispersi dan terdispersinya. Sistemnya, ya, kalau larutan itu molekuler, kalau suspensi itu padatan kasar, dan koloid itu padatan halus. Untuk penyaringan, larutan tidak dapat disaring, suspensi dapat disaring, koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa. Ingat ya, koloid tidak bisa disaring kalau dengan kertas saring biasa, kecuali kalau dengan penyaring ultra, maka dia dapat disaring. Sama seperti suspensi. Ukuran partikelnya adalah lebih kecil dari 10 pangkat min 7 atau kurang dari 1 nanometer, sedangkan suspensi ini lebih besar dari 10 pangkat 5 cm atau lebih besar dari 100 nanometer, dan koloid ini kisarannya adalah 10 pangkat min 7 cm sampai dengan 10 pangkat min 5 cm. Atau 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, ini secara keseluruhan perbedaannya dari bentuk campuran, homogen, tampak homogen, heterogen, kestabilan, stabil, stabil, tidak stabil, pengamatannya homogen, heterogen, heterogen, jumlah fasanya 1, 2, 2, sistem dispersinya molekuler, padatan halus, padatan kasar, penyaringannya tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, namun dengan kertas saring ultra bisa disaring dan dapat disaring. Ukuran partikelnya 10 pangkat min 7, untuk koloid 10 pangkat min 7 sampai dengan 10 pangkat min 5, dan untuk suspensi lebih besar dari 10 pangkat min 5. Kita akan lebih banyak membahas mengenai koloid, terutama pengelompokan sistem koloid. Ya. Seperti yang tadi dibilang, sistem dispersi ini terdiri dari dua fasa. Ya. Ada sistem terdispersi dan medium pendispersinya. Ya. Sama-sama ada padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas untuk terdispersinya, ya, untuk mediumnya juga sama, padat, cair, dan gas. Ada nama-namanya. Apabila terdispersinya ini padat, dalam medium padat namanya adalah sol padat. Kalau terdispersinya cair dalam mediumnya padat namanya emulsi padat. Kalau terdispersinya itu gas dalam medium padat namanya adalah busa padat. Dan kalau terdispersinya padat, mediumnya cair, namanya adalah sol cair. Kalau terdispersinya cair dalam medium padat, medium cair maksudnya, adalah namanya emulsi cair. Kalau terdispersinya gas dan mediumnya adalah cair, namanya adalah buih. Kalau terdispersinya padat, mediumnya gas, namanya adalah aerosol padat. Kalau terdispersinya cair dalam medium gas namanya adalah aerosol cair. Dan kalau terdispersinya gas, mediumnya gas namanya adalah larutan sejati. Larutan sejati ini tidak termasuk dalam golongan koloid. Ya, kombinasi antara gas terdispersi gas dan medium pendispersinya gas ini selalu dan pasti akan membentuk namanya larutan sejati. Bukan koloid, jadi dia masuk dalam golongan larutan. Sifat koloid, ya, ada yang pertama adalah namanya gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag dari partikel koloid. Gerakan ini merupakan gerakan tidak beraturan. Terjadi karena adanya tumbukan antar partikel, medium pendispersi, dan zat terdispersi.
Jadi memang dia akan terus bergerak. Lalu yang kedua adalah efek Tyndall. Apa itu? Efek Tyndall adalah efek pengaburan cahaya oleh partikel koloid. Ini biasanya teman-teman bisa lihat seperti di kabut gitu ya. Dia seperti warna putih. Tapi sebenarnya kalau dia memang larutan zat antara gas dan gas ya sudah, yang terlihat kalau pagi gitu ya gelap, atau kalau siang ya terang. Tapi begitu kena kabut gitu, akan terlihat seperti putih. Ini karena adanya efek Tyndall. Lalu koloid juga bersifat absorpsi. Ya. Apa itu? Yaitu partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion pada permukaan. Jadi dia dapat menyerap molekulnya, dan ini biasanya digunakan dalam pemutihan gula tebu, atau dalam norit, atau dalam penjernihan air. Sistem ini digunakan. Lalu dalam proses pemisahan koloid yang bermuatan, ya, ini namanya electrophoresis. Ini memisahkan. Penelitian saya waktu studi lanjut S2 itu menggunakan electrophoresis, di mana saya memisahkan berat molekul, dari roti, di mana menggunakan electrophoresis. Kenapa? Karena roti itu sendiri adalah memang koloid, sudah koloid. Lalu saya mau lihat berat molekulnya berapa dengan penambahan sesuatu, dengan penambahan antioksidan. Itu menggunakan electrophoresis. Lalu koloid juga bersifat koagulasi. Apa itu koagulasi? Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid karena rusaknya stabilitas sistem. Koagulasi ini bisa terjadi karena pemanasan atau pendinginan, penambahan elektrolit, penggabungan koloid yang berbeda muatan, dan proses electrophoresis. Jadi koagulasi ini penggumpalan. Kalau kita dalam pangan biasanya kita lihat pada telur yang digoreng atau telur yang direbus, itu terjadi koagulasi. Lalu ini juga contohnya yang lain adalah pembentukan delta sungai atau pembuatan tahu nih. Kalau pembuatan tahu itu dengan penambahan elektrolit, ya, dengan penambahan elektrolit. Asam cuka itu kan elektrolit. Nah, itu ditambahkan jadilah sari dari kedelai itu menggumpal. Jadilah tahu. Lalu koloid itu juga bersifat leofil dan liofob. Apa itu leofil? Leofil adalah koloid di dalamnya terdapat gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara zat terdispersi dengan mediumnya. Contohnya adalah agar-agar, sol kanji. Lalu liofob adalah koloid yang di dalamnya terdapat gaya tarik-menarik yang lemah antara zat terdispersi dan mediumnya. Contohnya adalah susu, gitu ya, sol belerang, sol Fe, OH 3 kali. Nah, susu misalkan. Kalau susu ini antara terdispersi dan pendispersinya ada, tapi dia tidak tarik-menarik, makanya bentuknya masih cair. Tapi begitu kita ngomongkan agar-agar, ini gaya tarik-menariknya kuat. Makanya dia akan terbentuk seperti itu. Lalu koloid ini juga bersifat dialisis. Dialisis ini adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion yang terabsorpsi. Jadi dipisahkan nih
ya, dipisahkan antara fasa pendispersi dan pendispersinya. Bisa dengan dialisis. Lalu bagaimana pembuatan koloid? Nah, pembuatan koloid ada dengan dua cara. Yang pertama memang dari larutan, yang kedua adalah dari suspensi. Kalau dari larutan, kita menggunakan namanya kondensasi. Dan kalau dari suspensi, kita menggunakan adalah dispersi. Cara kondensasi. Ya, ini bisa menggunakan reaksi redoks dalam pembuatan sol belerang atau pembuatan sol emas. Ini menggunakan reaksi kondensasi dan redoks, di mana sebagai contoh itu ada sol belerang 2H2S ditambahkan dengan SO2, kalau ini sifatnya gas, ini sifatnya cair, jadilah 3S, ini sifatnya soil, dan 2H2O. Ya, ini sifatnya liquid atau aqua. Atau dalam sol emas, AuCl3 ditambahkan dengan 3FeSO4 menjadi Au. Ini bersifatnya adalah soil, ditambahkan Fe2SO4 3 kali, dan FeCl3. Lalu yang berikutnya adalah reaksi hidrolisis. Selain reaksi redoks, juga bisa menggunakan reaksi hidrolisis, membuat pembuatan sol AlOH 3 kali, ya, di mana AlCl3 ditambahkan 3H2O, jadilah AlOH 3 kali dan 3HCl. Dalam pembuatan sol Fe, itu juga reaksi hidrolisis yang terjadi, di mana FeCl3 ditambahkan 3H2O akan menjadi FeOH 3 kali, ditambahkan dan 3HCl. Lalu untuk cara kondensasi yang lain adalah reaksi penggaraman. Ini biasanya bisa terjadi pada AgNO3 plus NaCl jadi AgCl plus NaNO3, atau pada Na2SO4 ditambahkan dengan BaNO3 2 kali akan menjadi BaSO4 plus 2 NaNO3. Proses penjenuhan larutan juga menggunakan reaksi kondensasi. Jadi ke dalam larutan jenuh, kalium asetat dalam air ditambahkan dengan alkohol, maka akan terbentuk koloid berupa gel. Ini dengan penjenuhan larutan. Lalu cara dispersi, ya, ada yang namanya cara mekanik. Koloid dibuat dengan cara menggerus partikel yang akan dibuat koloid. Jadi kalau dispersi ini memang larut ukurannya lebih besar, ya. Jadi kalau seperti tadi, bentar. Nah, kalau dari larutan ke koloid ini dari yang kecil digabungkan menjadi satu, ya, menjadi besar untuk dijadikan koloid. Sedangkan untuk dispersi ini adalah yang besar ini dikecilkan supaya seukuran dengan koloid. Nah, maka caranya adalah yang paling mudah adalah dengan digerus partikel yang akan dibuat koloid. Itu ya, cara mekanik. Atau dengan busur branding. Ini digunakan untuk membuat sol logam. Lalu cara yang lain adalah dengan peptisasi, di mana endapan diubah menjadi partikel koloid dengan bantuan zat pempeptisasi atau zat pemecah. Ada juga yang bisa juga dengan homogenisasi. Ini mirip dengan cara mekanik. Ini biasanya digunakan untuk homogenisasi emulsi yang terbentuk. Alatnya dimasuk ke dalam alat yang namanya homogenizer. Diemulsi supaya dia bisa saling mengikat.
Oke. Pada pertemuan kali ini juga akan ada tugas mingguan. Ya. Kalian buat PPT mengenai koloid yang isinya adalah produk. Ya. Produk apa sih kira-kira terdispersinya padat, mediumnya padat, yang sol padat. Nah, sol padat ini contohnya apa sih dalam produk pangan? Itu. Sebisa mungkin produk pangan. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa di produk pangan, tapi hampir semuanya ini bisa produk pangan. Ya. Lalu emulsi padat itu adalah terdispersi cair dan mediumnya padat. Kira-kira apa ya? Lalu busa padat itu terdispersinya gas, mediumnya padat. Kira-kira contohnya produk pangan apa? Dan yang lainnya. Hanya sol padat, emulsi padat, busa padat, sol cair, emulsi cair, buih, aerosol padat, dan aerosol cair saja yang dikerjakan karena gas dan gas ini sudah masuk dalam larutan sejati. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi akan ada 8 slide minimal yang menjelaskan mengenai produk dari koloid tersebut. Semoga bisa dipahami untuk tugasnya. Dan bila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Selamat pagi dan selamat mengerjakan.